Jadi kalau ingin penganggurannya sedikit, maka konsekuensinya inflasinya harus lebih tinggi. Sebaliknya kalau inflasinya ditekan, ya, maka dampaknya akan membuat lebih banyak. Penjelasannya dari sisi mikronya ini ditarik ke makro, ya logikanya sama. Yang kita kenal sebagai kurva Phillips. Oke, saya buka dulu agenda kita, RPS-nya. Mikro. Enggak ada. Yaudah. Lupa naruhnya di mana. Yang jelas RPS-nya kita adalah pasar barang, pasar uang. Oke. Jadilah nanti agregat demand, agregat supply. Berikutnya adalah pengangguran, kesempatan kerja, inflasi, dan sekarang adalah pertumbuhan ekonomi. Next adalah pertumbuhan ekonomi. Ini dianggap atau dianggap sebagai ukuran kesejahteraan, meskipun tidak utuh, meskipun tidak tidak representatif sempurna dalam mengukur kesejahteraan. Kesejahteraan itu kan terpenuhinya semua kebutuhan, itu yang namanya sejahtera. Kebutuhan terpenuhi jika punya pendapatan. Nah, pendapatan dalam konteks negara itu adalah pendapatan nasional. Nah, kenaikan pendapatan nasional itulah yang kita kenal sebagai pertumbuhan ekonomi. Itu konsep dasarnya. Jadi, butir pertama, pertumbuhan ekonomi itu adalah persentase perubahan relatif, persentase perubahan pendapatan nasional real. Nah, pendapatan real itu sering disandingkan dengan pendapatan nasional nominal. Nanti lihat kembali catatan kita di kuliah awal pertemuan kita. Oke, saya banyak membicarakan tentang perhitungan pendapatan nasional. Nah, sekarang yang kita bicarakan di hari ini adalah pertumbuhannya. Pendapatan nasional real, bukan nominal. Nominal itu adalah pendapatan nasional GDP harga berlaku. Real itu harga konstan.
pendapatan nasional harga nominal itu adalah pendapatan nasional harga berlaku. Jadi yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan relatif atau persentase kenaikan perubahan pendapatan nasional real atau pendapatan nasional harga konstan. Oke, kalau dulu pendapatan nasional adalah keseluruhan nilai barang jasa yang diukur harga pasar gitu kan dan seterusnya, maka ketika harga berlaku dipakai itu bisa misleading. Pendapatan nasional bisa naik karena kenaikan harga. Ini perkalian P kali Q. Pendapatan nasional bisa naik hanya karena kenaikan harga. Padahal yang dimaksud adalah kenaikan betul-betul yang kuantitasnya. Maka P-nya itu dibuat harga konstan, tidak berubah. Nah, pendapatan nasional atau Y, harga berlaku dibagi harga konstan, itu yang kita kenal sebagai pendapatan deflator, angka deflator. Nah, berikutnya adalah bagaimana sebuah negara bisa mengalami pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sekali lagi adalah persentase kenaikan perubahan pendapatan nasional real. Pendapatan nasional adalah nilai barang jasa. Ini kan P-nya sudah dibuat tidak berubah, harga konstan. Maka teorinya adalah sebentar, Q sama dengan sudah pakai bahasa Indonesia juga boleh. SDA, SDM, saya ulang, pertumbuhan ekonomi adalah perubahan relatif persentase kenaikan pendapatan nasional real. Pendapatan nasional real adalah yang sudah dihilangkan pengaruh harganya. Maka pertumbuhan ekonomi adalah sesungguhnya adalah mencerminkan pertumbuhan output nasional. Nah, basis logikanya adalah output kembali ke teori dipengaruhi oleh SDA, SDM, SDK, dan seterusnya. Entrepreneur. Nah, sekarang tinggal pembahasannya. Oke. Yang menentukan Q, oke, mengikuti argumen klasik itu adalah tenaga kerja.
mengikuti pemahaman klasik, teori ekonomi klasik, sumber pertumbuhan ekonomi yang utama itu adalah tenaga kerja. Argumen mereka SDA, sumber daya alam, itu tidak bisa menjadi nilai bertambah. Nilainya tidak akan tambah tanpa campur tangan manusia. Sumber daya kapital, mengikuti teorinya klasik, sumber daya kapital itu toh juga buatan manusia. Entrepreneur yang ada di paling ujung ini, itu toh juga manusia. Jadi klasik, aliran ekonomi klasik waktu itu dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill gitu ya, menekankan pentingnya peran tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi. Kuantitas tenaga kerja menentukan pertumbuhan ekonomi. Dulu belum banyak manusia, dulu belum banyak tenaga kerja, dulu belum banyak penduduk. Daerah mengalami kekurangan tenaga kerja. Sehingga daerah yang banyak tenaga kerjanya, banyak penduduknya itu relatif lebih maju daripada daerah atau negara lain. Klasik bicara kuantitas tenaga kerja. Asumsinya kualitas tenaga kerja itu sudah ada dengan sendirinya di dalam kuantitas tenaga kerja. Nah, pertumbuhan ekonomi ini akan lebih lanjut, akan Anda pelajari di mata kuliah ekonomi pembangunan. Berikutnya adalah teori yang kedua, mengikuti Schumpeter.
Bapak, mohon maaf, suaranya sedang ada kendala ya, Pak ya. Soalnya di sini tidak terdengar. Iya. Youth-nya. Oke. Ya beginilah kalau kuliah online. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan persentase pendapatan pendapatan nasional real sudah dikeluarkan, sudah dihilangkan pengaruh harga, sehingga tinggal pertumbuhan output teorinya adalah dipengaruhi oleh input, yaitu SDA dan seterusnya. Nah, sekarang pembahasannya mengikuti teorinya klasik, bahwa yang menentukan pertumbuhan ekonomi yang utama mengikuti klasik itu adalah tenaga kerja. Klasik menekankan kuantitas jumlah, kualitas tenaga kerja dianggap sudah terbenam, sudah inherent di dalam kuantitas tenaga kerja itu sendiri. Aliran pemikiran klasik menekankan tenaga kerja ya tidak lepas dari kondisi pada saat itu. Bukunya Adam Smith yang dianggap sebagai bapak ekonomi klasik itu 1776. Pada tahun itu jumlah tenaga kerja, jumlah penduduk, SDM itu masih sedikit. Dalam pemikiran dia, SDA, SDK itu adalah ada SDA, kalau nggak ada manusia juga nggak bisa diolah. Yang olah toh manusia, SDM. Ada kapital itu toh juga ciptaan manusia, buatan manusia. Entrepreneur itu juga bagian dari manusia. Itu argumennya. Nah, teori yang kedua berkembang kemudian dipisahkan antara SDM dengan entrepreneur. Oke, sedikit lebih maju bahwa betul itu manusia, tapi manusia mengikuti, melihat perannya. Peran dia sebagai tenaga kerja atau peran dia sebagai organizer yang mengkombinasikan SDA, SDM, dan SDK. Ada keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja sebagai pekerja. Sumpeter juga tidak lepas dari kondisi pada waktu itu. Banyak tenaga kerja, toh juga tidak, suatu daerah, suatu negara tidak semaju daerah negara lain yang memiliki entrepreneur. Jadi yang menentukan itu bukan kuantitas tenaga kerja,
mengikuti Schumpeter, pemikirannya Schumpeter, bukan kuantitas tenaga kerja, tapi jiwa entrepreneur itu. Ini sekaligus mengcounter antitesis terhadap teorinya klasik. Jadi tenaga kerja sekarang mulai dipisahkan mengikuti keahliannya. Yang keahlian entrepreneur itu adalah keahlian tertentu yang bisa mengorganize proses produksi. Tenaga kerja yang tidak punya keahlian itu tetap berada di sini, di SDM. Nah, belakangan sekian ratus tahun kemudian mata kuliah jadi mata kuliah tersendiri, entrepreneurship. Mahasiswa didorong untuk menjadi entrepreneur. Mengikuti Schumpeter, idenya Schumpeter itu keahlian. Makanya diberikan ada mata kuliahnya, ada ilmunya. Seorang pengusaha ada yang bilang itu bakat, itu keturunan, ya whatever. Ya, yang jelas kalau mengikuti Schumpeter yang pertama kali memunculkan entrepreneur itu adalah keahlian. Itu kompetensi, itu adalah kemampuan. Next. Sekarang mengikuti pemikirannya neoklasik. Berakar pada teorinya klasik, tapi yang lebih maju. Neo itu baru. Nah, mengikuti aliran ekonomi neoklasik yang menentukan pertumbuhan ekonomi itu yang lebih utama, lebih dominan itu adalah akumulasi kapital. Kapitalnya bisa jadi human capital, bisa physical capital. Jadi asosiasi pemikiran saudara jangan hanya melulu pada peralatan fisik gitu ya, tapi juga investasi yang sifatnya human capital. Tenaga kerja yang bekerja selama dia tidak mengakumulasi keahliannya, ilmunya, pengalamannya, maka ya segitu-gitu aja. Akumulasi human capital. Entrepreneur yang tidak mengakumulasi pengalaman, pengetahuannya dalam mengelola sebuah usaha, ya tidak akan maju, segitu-gitu aja. Nah, yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal. Pengetahuan pengalaman masa lalu dirangkum, kemudian dicari titik dikumpulkan, dicari inovasinya. Pengalaman dalam mengelola usaha bagi entrepreneur dipelajari, kemudian dicari inovasi. Ya, kalau itu yang human capital. Yang physical capital juga sama. Alatnya segitu-gitu aja. Apa sih yang kurang? Apa sih yang perlu bisa diinovasi? Berkembanglah peralatan kerja yang membuat proses produksi menjadi efisien sehingga bisa menghasilkan output lebih banyak. Jadi kemampuan untuk mengakumulasi modal itulah yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal itu yang namanya investasi.
Jadi Anda belajar itu sebetulnya adalah investasi, mengikuti teorinya klasik. Dengan harapan nanti akan lebih pintar, lebih ahli, lebih inovatif. Kalau belajar ya itu aja apa yang diterima, itu yang ditelan, kemudian tidak ada inovasi, berarti ada sebetulnya tidak melakukan akumulasi modal, tidak melakukan akumulasi pengetahuan, tidak melakukan akumulasi ilmu. Anda dilatih untuk inovasi, berinovasi. Oke. Kuliah hari ini Anda catat, kemudian nanti ketika ujian, jangan catatan Anda itu dipindah ke kertas ujian, dihafal kemudian dipindah ke kertas ujian. Coba Anda buat inovasi. Inovasinya apa? Mengungkapkan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Itu sudah merupakan inovasi. Namanya juga belajar inovasi. Idenya, jawabannya ini sebetulnya. Tapi cara mengungkapkannya dengan cara Anda sendiri, dengan cara gaya Anda. Anda sudah mahasiswa gitu ya. Jadi sudah bukan kayak SMA itu. Definisi ini pertumbuhan ekonomi adalah bla 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 bla. Anda catat, Anda hafal. Besok kalau ditanya, jawabannya yaitu. Berarti Anda tidak melakukan inovasi sebetulnya. Inovasi oleh the new growth theory itu dilepas, dipisahkan dari kapital. Inovasi-inovasi itu menjadi teknologi, teknik baru, teknologi baru yang tadinya inherent tercakup di dalam peralatan modal, baik modal manusia maupun modal fisik, sekarang oleh the new growth theory itu dipisahkan bahwa teknologi itu ada, eksis, dan kemudian itu dianalisis secara terpisah, tidak terintegrasi di dalam peralatan dan manusianya. Jadi kombinasi SDA, SDM, SDK, dan entrepreneur itu adalah sebuah teknologi, sebuah teknik tersendiri. Teknologi tidak terpisah dari SDA, dari SDM, SDK, maupun entrepreneur. Oke, memproduksi apa misalnya kapal. Bahan bakunya ada, tenaga kerjanya ada, peralatannya sudah ada, yang pimpinan produksinya ada. Nah, kapal itu akan menjadi lebih canggih ketika masuk faktor teknologi. Minimal teknik produksinya berasal dari inovasi, maka sekarang kapalnya menjadi lebih ringan. Nah, lebih ringan, kemampuan jelajahnya menjadi lebih besar. Itulah teknologi. Tidak kasat mata, tetapi itu nyata punya pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan manusia, khususnya terhadap pendapatan.
Jadi dengan teknologi, negara, daerah, wilayah yang tidak punya SDA masih bisa tetap maju, berkembang, kesejahteraannya meningkat. Negara, daerah, wilayah yang SDM-nya kurang secara kuantitas, dengan adanya teknologi, maka dia bisa menjadi lebih maju, lebih sejahtera. Nah, ini secara konseptual, secara teori yang kita kenal dalam buku ekonomi. Nanti akan Anda bahas, Anda akan dalami di mata kuliah ekonomi pembangunan. Oke, nah pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini, dari butir terakhir itu? Bahwa teori itu berkembang mengikuti keadaan. Keadaan waktu itu masih kekurangan tenaga kerja, maka teori klasik muncul. Tenaga kerja sudah banyak, sudah cukup. Muncullah kemudian teorinya Schumpeter yang memisahkan tenaga kerja pekerja dan tenaga kerja manajerial. Perkembangan teori kemudian berkembang lebih lanjut menjadi akumulasi modal. Waktu itu kekurangan di Amerika waktu itu terjadi krisis energi ceritanya. Negara-negara Arab mengembargo minyak ke Amerika. Jadi negara-negara Arab sepakat untuk tidak menjual minyak ke Amerika. Amerika kelimpungan. Krisis energi. Maka kemudian dia berupaya supaya untuk menyiasati kelangkaan teknologi, kelangkaan minyak waktu itu. Nah, muncullah teori neoklasik dengan akumulasi modal, bahwa dengan peralatan tertentu yang tidak tergantung pada minyak tetap bisa berproduksi. Nah, perkembangan kemudian di tahun 70-an, 80-an, 1980-an muncullah the New Growth Theory, menekankan pada pentingnya teknologi. Teknologi tidak harus dipahami secara canggih, tetapi setidak-tidaknya teknik berproduksi yang lebih canggih, lebih efisien. Berawal dari akumulasi ilmu pengetahuan, akumulasi kapital secara fisik. Nah, itulah kemudian yang memunculkan teknik-teknik produksi baru yang terpisah dari peralatan kapital. Dengan teknologi kita tanpa peralatan bisa berproduksi. Semuanya open source gitu ya. Jadi dengan teknologi maka pertumbuhan ekonomi, produksi menghasilkan output masih bisa dilakukan meski ada keterbatasan kuantitas SDM, kuantitas SDA.
Nah, nanti teori 2000-an nggak tahu ada apa di bawahnya itu. Menekankan apalagi pada zamannya klasik orang juga nggak kepikiran adanya entrepreneurship. Entrepreneurship itu ya manusia itu juga. Pada saat entrepreneurship ada, belum kepikiran adanya faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi, akumulasi modal. Orang belajar learning by doing, belajar dari pengalaman masa lalu, dibuat ada inovasi-inovasi tertentu yang masih tercakup di dalam peralatan manusia, peralatan kapital. Nah, baru muncul kemudian itu dipisah. Analisisnya dipisah bahwa teknologi itu tidak bisa dianggap tercakup di dalam peralatan, di dalam SDM. Maka itu harus dianalisis secara terpisah. Jadilah the new growth theory, bicara soal teknologi. Nah, mau pakai yang mana? Ya tergantung apa yang dimiliki. Kalau sebuah negara, daerah, wilayah masih punya tenaga kerja yang banyak, kuantitas tenaga kerja, maka akan lebih cocok kalau menggunakan teori klasik ini, memanfaatkan apa yang ada. Tenaga kerjanya sudah cukup, tidak lagi mengalami kekurangan bahkan kelebihan. Nah, mulailah entrepreneurship. Entrepreneurship, orang yang inovatif, berani ngambil risiko. Nah, mulailah menggunakan sentuhan-sentuhan fisik, sentuhan-sentuhan modal, sentuhan-sentuhan peralatan yang berbasis pada teknologi. Jadi semuanya itu dengan perkembangan, tidak ada sesuatu yang langsung jadi. Teori aja bisa berkembang, teori aja berkembang dari sederhana sampai ke yang kompleks. Perkembangan ekonomi suatu negara juga bertahap. Nah, Anda membuka usaha, entrepreneur gitu, bikin usaha, ya tidak langsung gede, tidak langsung berhasil, merangkak pada akhirnya toh juga akan berhasil gede. Next, ini adalah beberapa hubungan ekonomi makro. Oke, kita sudah belajar inflasi, nah kita hubungkan dengan pertumbuhan ekonomi. Oke, pertumbuhan ekonomi pada umumnya diikuti dengan inflasi pula. Pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasinya juga tinggi. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pendapatan menggeser kurva agregat demand. Gambar sendiri, terjadilah demand pull inflation. Nah, yang ideal adalah inflasinya lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi. Gambar sendiri, agregat demand, agregat supply, ketemu titik equilibrium. Nah, gambar satu lagi kenaikan demand. Terjadi kenaikan demand karena pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pendapatan, maka geser ke bawah, ditarik sumbu ke bawah, ditarik sumbu ke kiri. Kenaikan inflasi, kenaikan harga harusnya atau idealnya lebih kecil daripada kenaikan sumbu datar.
kenaikan output-nya. Nah, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan inflasi sekarang kita tinjau dari teori yang lain. Teori The New Growth Theory, teori neoklasik tadi. Bahwa dengan teknologi peralatan kapital sumber daya manusia yang lebih inovatif, maka diperoleh cara metode produksi yang lebih efisien sehingga lebih murah. Terjadi pergeseran suplai penawaran agregat. Asumsinya agregat demand-nya tidak berubah. Terjadi pergeseran kurva supply ke kanan bawah. Jadi ada pertumbuhan ekonomi, inflasinya justru lebih rendah, deflasi. Gambar sendiri. Kalau dulu kita bicara cost push, sekarang cost driven. Jadi biayanya menjadi lebih rendah. Kurva agregat supply-nya bergeser ke kanan bawah. Maka pertumbuhan ekonomi diikuti oleh penurunan harga. Itu yang ideal. Nah, secara makro itu jarang terjadi. Kalau di mikro, ya. Kalau di mikro, banyak kasus kita jumpai. Overall secara makro, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan inflasi yang melalui pergeseran kurva agregat supply itu jarang kita temui. Kalau di mikro banyak kasus, banyak contoh yang bisa kita angkat. Dulu nelpon pakai biaya, pulsanya berkurang. Sekarang ada teknologi WA, maka Anda bisa telepon, pulsanya tidak berkurang. Dulu SMS gitu ya, belum ada WA, kontak bisa lewat telepon, bisa SMS. SMS-nya dulu 300 rupiah per sekali SMS. Dulu 10 tahun yang lalu kemudian SMS-nya menjadi lebih murah, jadi 100 rupiah per sekali SMS. Muncul lagi teknologi baru, BlackBerry, kemudian bisa untuk kolektif banyak orang, berkembang lagi di BlackBerry kalah dengan adanya WA. Nah, harganya menjadi turun. Kesejahteraan meningkat, jumlah output yang bisa diraih bisa lebih banyak. Nyambung ya. Urusan mikro ada contohnya, tapi secara makro itu jarang terjadi. Semua barang jasa harganya lebih murah. Ya enggak begitu. Semua barang jasa supply-nya bergeser ke kanan bawah. Ya jarang lah. Kecil kemungkinan. Itu nomor butir 1. Butir 2. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Pengangguran dua sisi mata uang dengan kesempatan kerja. Ini yang kita kenal dengan kurva Okun. Kita tulis di sini. Okun nama orang, itu kurva. Jadi Okun itu adalah nama orang yang kayak Phillips curve tadi. Sekarang Okun curve menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesempatan kerja. Gambar sendiri, gambarnya dari kiri bawah ke kanan atas. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin banyak
lapangan kerja tercipta, kesempatan kerja tercipta lebih banyak. Implisit penganggurannya berkurang. Oke. Ini kakak dengan grup kakak itu kesempatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, pengangguran dengan sendirinya menyesuaikan, nggak usah dijelaskan, Anda tahu, karena dua sisi mata uang. Oke, ini tidak banyak debat. Orang setuju, semua aliran ekonomi setuju. Kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, kesempatan kerjanya juga meningkat. Kesempatan kerja meningkat, implisit penganggurannya berkurang. Berikutnya adalah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan. Ketimpangan atau biasanya dikenal sebagai kemiskinan. Nah, ini dikenal dengan kurva Kuznets. Ahli ekonomi Rusia yang migrasi ke Amerika. Kuznets menghubungkan antara growth dengan ketimpangan. Ketimpangan pendapatan juga. Saya balik aja antar kelas. Saya ulang, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan itu dirangkum oleh apa yang disebut dengan Kuznets curve. Kuznets nama orang, dia kurvanya menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan antar kelas pendapatan. Golongan menengah, golongan bawah, golongan atas. Golongan miskin, golongan sedang, golongan kaya. Nah, apa kata Kuznets? Kuznets menyatakan bahwa ada hubungan mengikuti huruf U terbalik. Oke. Jadi hubungan antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi itu menurut Kuznets mengikuti huruf U terbalik. Oke. Saya nggak bisa gambar U terbalik. Ya udah gambar sendiri ya.
pertumbuhan ceritanya begini, pertumbuhan ekonomi naik, maka ketimpangannya naik. Oke, itu terjadi pada awal-awal pertumbuhan ekonomi. Sampai pada titik tertentu ketimpangannya tinggi, pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Itu pada tahap menengah, pada tahap pertumbuhan ekonomi menengah. Nah, pada tahap lanjut, pertumbuhan ekonomi sudah mereda, tidak sekencang tahap sebelumnya, tetapi ketimpangannya sudah mulai menurun. Ya, dicatat sendiri. Nah, nanti di ekonomi pembangunan Anda bisa diskusi dengan dosennya, diskusi Indonesia pada tahap yang mana? Pada tahap awal, tahap puncak itu ya, di titik U terbalik yang paling tinggi, titik tengahnya, atau sudah tahap lanjut yang pelengkungnya sudah mulai menurun. Terakhir, ada pertumbuhan ekonomi, ada pembangunan ekonomi. Economic growth, sekarang saya kenalkan dengan economic development. Pertumbuhan ekonomi itu salah satu indikator pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu salah satu indikator adanya pembangunan ekonomi. Nah, masih ada unsur lainnya. Jadi pembangunan ekonomi, salah satu indikatornya adalah pertumbuhan. Plus apalagi baru disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sebagai pembangunan ekonomi. Saya ulang, pembangunan ekonomi diukur salah satunya adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan pendapatan nasional. Tapi itu belum cukup, itu belum bisa disebut sebagai pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ada dan perubahan yang sifatnya struktural, kelembagaan.
Oke, struktural tadinya berbasis pada pertanian, sekarang berbasis pada industri. Itu yang namanya pembangunan ekonomi. Tadinya sudah industri, hanya sampai pada mengolah bahan baku menjadi setengah jadi. Sekarang ada perubahan struktural dari setengah jadi menjadi barang jadi. Itulah perubahan-perubahan struktural. Sebelumnya sudah jadi negara industri, kemudian berkembang lagi menjadi negara yang berbasis pada ekonomi jasa. Negara tetangga kita, Singapura, itu adalah negara yang berbasis pada industri jasa, pada servis. Kita pertanian menuju ke industri. Timur Leste itu negara pertanian, negara primer. Nah, kita membangun untuk menuju ke negara yang berbasis terjadi pergeseran struktural. Kelembagaan. Nah, ini dia, termasuk perilaku manusianya. Sudah jadi negara industri, tapi perilakunya masih kayak orang yang hidup di zaman pertanian. Masih sering terjadi. Tidak, pertumbuhan pembangunan ekonomi tidak selalu bisa diikuti oleh perubahan kelembagaan, terutama perubahan perilaku. Zaman sudah berkembang, tapi perilaku manusia yang ada di wilayah negara itu seolah-olah masih hidup di zaman sebelumnya. Padahal zaman sudah maju. Perilakunya tidak bisa mengikuti perkembangan. Negara maju, negara yang lebih maju itu menjaga kebersihan. Nah, dia penduduknya tidak sadar akan hal itu, bahwa negaranya sudah mulai berkembang, sudah menuju ke negara industri, tapi perilakunya masih seolah-olah dia hidup di zaman pertanian, buang sampah sembarangan, seolah-olah dia di kebun gitu ya, buang sampah ya nggak masalah. Tapi ini sekarang sudah wilayahnya, eranya sudah era industri, nggak bisa buang sampah sembarangan, misalnya seperti itu. Nah, yang terakhir itu yang kelihatan banget gitu ya, zaman era teknologi seolah-olah dia hidup di era jadul, maka HP digunakan untuk nyebar hoax dan seterusnya. Itu adalah perilaku-perilaku yang tidak bisa mengikuti perkembangan. Dia bisa menggunakan HP, tapi dia tidak tahu norma menggunakan HP. Hidup sudah berubah, perilaku harus berubah. Ini yang saya maksud kelembagaan. Zaman sudah berubah. Ojek dulunya ojek pangkalan, sekarang ojek online gitu kan. Tapi perilaku ojeknya itu masih kayak dulu sebelum ada ojek online. Tahu maksud saya? Ya, naik ojek jalannya ngawur gitu ya, membahayakan pengguna jalan yang lain. Itu sebetulnya hal kecil, tapi menunjukkan bahwa dia gegar teknologi. Perilaku kebiasaan tidak mengikuti situasi kondisi yang memang sudah menuntut harus berubah.
Kasihan orang-orang seperti itu. Sayangnya mereka sendiri tidak sadar gitu ya. Kita kasihan orang-orang yang underdeveloped seperti itu sebetulnya. Oke, masih ada waktu. Saya ganti slide ke bahan yang dulu pernah saya presentasikan. Oke, ini mana ini tadi? Sebentar. Oke. Dulu 2 tahun yang lalu saya pernah diminta oleh HPPM untuk ngomong, untuk bicara soal knowledge based economy. Jadi perekonomian yang tidak lagi berdasar pada SDM tadi, klasik gitu ya, teorinya klasik. Perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada entrepreneur kayak teorinya Schumpeter. Kemudian apalagi tadi, kapital, neoklasik. Kemudian terakhir new growth ekonomi, new growth teori berbasis pada teknologi. Nah, saya diminta untuk bicara knowledge based economy, ekonomi yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Oke, ini apa namanya, filenya masih asli, masih sama dengan yang dulu saya presentasikan. Jadi kalau tadi di Shahab baru sampai pada the new group teori yang berbasis pada teknologi. Nah, saya mencoba berangan-angan nanti nomor 5 adalah ini. Ya, kaitannya nanti dengan peran universitas. Nah, tapi enggak saya bahas semuanya, saya bahas nanti ini bolehlah di-share, enggak masalah. Ketika itu, kenapa sih kita bicara knowledge based economy? Apa teknologi aja nggak cukup? Teorinya the new growth teori tadi di slide satunya. Apakah kita nggak cukup di capital, baik human capital maupun physical capital? Nah, ini Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan, sistem pendidikan nasional. Itu entry point saya. Kenapa kita harus mengubah kelembagaan kita, struktural kita dari the new growth theory menuju ke knowledge based economy. Oke, berikutnya adalah entry point saya adalah SDGs, Sustainable Development apa itu? Goals. Kita sudah masuk ASEAN Community, Economic Community, masyarakat ekonomi ASEAN sejak 2015. Nah, Presiden juga melontarkan tantangan pada forum rektor
pertemuan di Makassar dan kemudian diulang lagi di Banten. Bicara kontribusi ilmu pengetahuan terhadap kesejahteraan manusia, khususnya di Indonesia. Oke, belakangan banyak dijumpai teknologi disrupsi. Tadinya punya pekerjaan, karena teknologi menjadi tidak lagi punya pekerjaan. Tukang ojek kalau tidak mau gabung dengan ojek online, dia nggak akan kehilangan pekerjaan. Mesin ketik manual, tukang servis ketik manual, dia akan kehilangan pekerjaan manakala dia tidak upgrade, tidak belajar untuk mengikuti perkembangan teknologi. Perbankan konvensional yang tidak mengikuti perkembangan teknologi, tidak ada e-payment, maka dia akan ditinggalkan oleh nasabahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini ketika itu saya menjelaskan entry point supaya kita bisa masuk ke knowledge-based economy. Apa itu? Knowledge, ilmu predominan dalam menciptakan kesejahteraan. Bukannya ilmu itu tercakup dalam teknologi, iya. Tidak ada teknologi kalau tidak ada ilmu, maka kalau mengikuti teorinya The New Group teori menekankan pada teknologi, nah kita kembalikan ke asal-usul teknologi, yaitu ilmu. Eksploitasi, pemanfaatan semua jenis ilmu pengetahuan untuk aktivitas perekonomian. Jadi menekankan kembali pada ilmunya, ilmu pengetahuan yang itu akan menciptakan teknologi. Kalau menekankan pada teknologi, itu tadi kelembagaan strukturalnya tidak berubah. Dipicu, dipantik, distimulat dari kreativitas. Dan nanti ini dibaca lagi. Inovatif, produktif, kompetitif. Ini kan tujuan pembangunan pendidikan nasional. Kata-kata ini ada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Maka kemudian apa peran universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi? Ini tadi barusan kita bahas klasik. Yang saya kuliahkan sama dengan yang ada di sini. Menekankan pada L, kuantitas. Kemudian neoklasik tadi menekankan pada teknologi. Menggunakan pada capital. Endogenous growth, the new growth theory menekankan pada teknologi. Nah, apa bedanya? Ini bedanya ada di kolom paling kanan. Value product. Ciri-cirinya sebuah perekonomian yang berbasis pada ilmu pengetahuan ini. Nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Nanti silahkan di copy. Ini dia
dulunya mengandalkan kuantitas tenaga kerja, labor intensif. Oke, ini tadi kembali ke yang teori teori klasik, neoklasik, New Growth teori dan seterusnya. Mengandalkan banyak, sekarang jumlahnya menjadi lebih sedikit, tapi sudah pakai skills pemisahan pemisahan antara tenaga kerja dengan entrepreneur. Ya, ini sudah mulai mekanik, sudah mulai capital intensif. Teorinya neoklasik. Ya, ini teorinya the new growth teori, teknologi intensif. Nah, kita ingin menuju ke sana. Di pola perkembangan ekonomi dunia tampaknya juga mendukung ke arah itu. Tahun sekian masih berorientasi pada ekspor, industrialisasinya, perkembangan dari pertanian ke industri, industri ke jasa. Di tahun-tahun itu masih mengandalkan pada industri, menuju ke negara industri dengan berbasis pada orientasi pada ekspor. Ini masa resesi, kemudian banyak melakukan negara banyak melakukan restrukturisasi industri. Baru pada setelah periode itu sudah mulai cirinya berbeda. Nah, 2000-an ke sini tanda-tanda ke arah knowledge based ekonomi sudah mulai tampak. Faktor driven, faktor itu adalah faktor produksi, ini adalah input. Kemudian sudah mulai ke investment, baru pada ke inovatif. Oke, kita saya bahas semuanya. Nah, intinya apa yang ingin saya sampaikan adalah pertama, bahwa pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan GDP itu perlu, meskipun itu belum menyelesaikan semua masalah ekonomi. Oke, masih banyak persoalan ekonomi yang harus diselesaikan. Ada masalah inflasi, ada masalah pengangguran, ada masalah ketimpangan. Tadi hubungan-hubungan masing-masing tadi sudah saya uraikan. Oke, zaman mulai berkembang, pembangunan ekonomi mulai muncul. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tapi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya pertumbuhan, tapi plus itu tadi struktural sama kelembagaan. Nah, berkembanglah tipikal jenis perekonomian.
ada yang masih menjadi negara agraris, ada yang sudah menuju ke industri, sudah ada yang negara yang berbasis pada jasa. Nah, negara yang berhasil memanfaatkan sumber daya, entah itu sumber daya alam, sumber daya manusia, kapital, dan entrepreneur, itu akan negara yang lebih punya pendapatan yang lebih tinggi, sehingga kesejahteraannya juga lebih tinggi. Pada akhirnya, nggak tahu kapan ini akan tercapai, masyarakat negara wilayah yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan akan membawa kesejahteraan yang lebih tinggi. Oke, kalau mau ya udah saya share lewat room chat ya, yang file terakhir tadi. Sebentar, ini agak screenshot. Oke, file. Your computer. Sebentar. Lupa naruhnya di mana, di sini kali. Oke, saya PowerPoint. Nah, ini apa? Knowledge base. Sorry, bukan. Knowledge base. Oke, materi sudah kita tuntaskan. Jatah pengantar ekonomi 2 lanjutan, isinya makro. Oke, saya sekaligus merangkum aja. Agenda kita setengah semester ini adalah bicara makro. Mulai dari pasar barang, pasar uang, agregat demand, agregat supply, oke, sampai pada inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Oke, bahan sampai pertumbuhan ekonomi ini nanti akan diujikan di UAS. Nilai Anda akan digabungkan dengan kuliah sebelum UTS dengan Pak Hari. Oke, ini pertemuan keberapa? PJ. Real ketemu hari ini pertemuan keberapa? Pertemuan ke-15, Pak. 15. Oke, berarti dengan saya ke-7 atau ke-6. Dengan saya doang. Ke-7, 6. Ke-7. Ke-7, oke. Kalau ini pertemuan ke-7 dengan saya, berarti pertemuan berikutnya sudah bisa UAS. Oke, oke, sebentar. Saya lihat kalender dulu. Kalendernya sekarang tanggal 15, mau tanggal 22 boleh, kalau tanggal 22 boleh, kalau tanggal 29 minggu terakhir Mei saya ada tugas luar, sehingga saya yang tidak bisa gitu ya. Kalau mau di awal bulan Juni saya bisa.
Oke, PC nanti silahkan berunding, nggak harus hari ini. Mau diputuskan kapan UASnya. Yang jelas tanggal 29, 30 minggu terakhir itu, minggu terakhir bulan ini saya ada tugas luar. Jadi kebanyakan mungkin milih kalau voting kira-kira ya awal Juni. Oke, awal Juni itu mulai tanggal 5. Ya udah 5 juga boleh. Minggu depan Anda belajar sendiri, oke, kelasnya saya liburkan, kemudian seolah-olah Anda masuk mau diabsen oleh PC juga boleh. Ya, mau ketemu fisik kelas ini silahkan atur sendiri, mau ketemu online diskusi seperti ini meskipun tidak ada saya silahkan. Oke, baik Pak. Pak izin bertanya, untuk UASnya dilakukan secara daring atau luring? Oh, oke. Kalau UASnya fisik ketemu di kelas pakai folionya dari fakultas itu ya. Nanti saya bawain soal, dikerjakan di situ, dikumpulkan, selesai. Itu ya, sekali lagi, kesepakatannya kapan, boleh minggu depan, oke. Kalau tanggal 29 itu saya ada tugas luar kota sehingga saya tidak bisa, maka kemudian alternatifnya adalah tanggal 5 Juni. Kalau kesepakatannya misalnya minggu depan, UASnya misalnya kesepakatannya minggu depan, ya kita ketemu fisik hanya untuk UAS. Oke, UASnya kenapa fisik? Karena harus ada bukti fisik. Nanti diperiksa oleh apa namanya itu, akreditasi itu loh. Kalau akreditasi mana buktinya kalau kelas ini melakukan UAS, nah, kertas ujian saudara nanti bisa untuk bukti. Kalau file soft copy itu bisa direkayasa. Rekayasa digital kan lebih mudah daripada rekayasa fisik, makanya saya lebih menekankan pada UAS fisik. Gitu ya, terjawab PC? Oke. Ya baik Pak, sudah terjawab. Oke, kelas kuliah hari ini selesai. Keputusannya silahkan. Nanti saya dikasih tahu agenda atau tanggal yang Anda pilih yang mana. Gitu ya. Kita ketemu sekali lagi tinggal UAS. Dan UASnya fisik. Anda mau kapan, saya dikasih tahu. Tidak harus hari ini. Deal? Deal, Pak. Deal. Oke. Bahannya sudah ada. Kuliah ya isi lah, bukan benar salah, bukan multiple choice ya. Anda belajar untuk inovasi tadi, menjelaskan, berargumen, pakai paragraf gitu ya, pakai penjelasan verbal. Itu kira-kira bentuk UASnya. Oke, kalau tidak ada komentar lagi, silahkan kalau mau komentar. Bahannya itu, yuk silakan. Pak izin bertanya, kalau UASnya bareng pendidikan ekonomi B bisa nggak Pak digabungin jadi satu ruangan? Kelas sebelah dengan kelas sebelah? Iya. Kalau satu ruang digabung jadi satu, ruangannya harus gede. Karena Anda 50-an, kelas sebelah juga 50-an. Digabung 100 satu ruangan itu nggak cukup. Maka Anda milih UASnya tidak harus di hari Senin gitu loh. Supaya itu tadi mengatur dengan jadwal, dengan kalau satu hari UAS semua gitu kan ya bisa jadi Anda berat. Makanya saya bebas, memberi kebebasan kepada kelas saudara untuk milih tidak harus di hari Senin UASnya.
Kalau digabung dengan kelas sebelah, saya sih sebetulnya juga senang karena efisien. Tetapi masalahnya ruangannya nggak cukup. Pak, tapi kemarin pas UTS di gedung M303 cukup. 303. Ya, jadi yang belakangnya dibuka gitu loh, Pak. Oh gitu. Ya udah, Anda negosiasi sama kelas sebelah nanti siang baru ketemu, kuliahnya sama dengan saudara di hari ini, nanti saya sampaikan, oke? Oke. Nanti baru setelah kuliah, jangan sebelum kuliah Anda ajak negosiasi, mereka bingung gitu kan. Ya. Setelah kuliah seperti kelas saudara hari ini, nanti silakan berembuk. Kalau ada solusi satu ruang bisa untuk 2 kelas, ya mengapa tidak? Itu ya, Mbak. Ya. Ya, oke. Sementara itu dulu. Nanti Oke, terima kasih, Pak. ya udah, saya akhiri, ketemu di UAS tergantung pada pilihan kelas. Dan nanti juga akan negosiasi, hasil negosiasi Anda dengan kelas sebelah, kalaupun mau digabung. Oke, ketemu di hari berikutnya di UAS.